Dengan adanya lampu-lampu, dengan adanya ini kita ini udah merusak alam. Tetapi kita harus juga sadar dong gitu loh. Apa sih yang kita bisa kasih buat satwa liar? Apa sih yang bisa kasih buat alam? Makanya kalau ada orang yang konten, sorry ya, beruk. Gua, aduh sedih gua bro. Yang dipelihara gitu, terus-terang gue sedih bro. Karena untuk melepaskan liar seekor hewan itu tidak sebentar waktunya bro. Tahu nggak sekarang apa? Lebih parah dari itu kan. Tahu nggak namanya? Global bowling. Global? Bowling. Berarti bakal mendidih brother. Iya, bakal deng gitu ya. Ini gue kalau ngomongin ini merinding nih. Alam sebenarnya mungkin udah marah brother, udah marah, udah pengen meluap-meluap nih. Cuma kita nggak tahu. Luapan itu kapan? Siap-siap lah brother. Iya, siap-siap lah berarti ya. Kalau kalian tidak mencintai alam ini, siapa yang mencintai kalian? Karena alam ini sudah mencintai kalian loh. Hai, selamat datang Pak Kanjar. Kita berjumpa lagi di Orda Obrolan dalam. bareng aku Andri Skuter. Aku Am. Seperti biasa ya, kita syuting maghrib ya. Terus ya, kenapa? Karena kita mau masuk neraka guys. Kita mau masuk neraka, apa lagi maghrib bukannya sholat podcast. Dunia masuk neraka. Kita berjumpa di neraka. Dulu, abang nyindir saya datangnya telat. Akhirnya ya Allah, bintang tamu nyadar untuk episode ini ya. Kali ini kita kedatangan tamu ya, seperti biasa ada Bang Putra Fajar. Terima kasih untuk Bang Putra. Makasih udah datang dan terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita pamit undur diri. Enggak woi, kecepatan. Ini podcast ini memang cuma 3 menit karena kita ngejar apa ya? Ngejar waktu. Iya. Kita kedatangan Bang Putra hari ini. Bang Putra ini adalah seorang chef bukan sih? Enggak. Abang bisa masak dong. Bisa. Bang Putra ini petani. Enggak juga bukan. Bisa nanam cabai. Biasa ditanam sih. Aduh. Coba kita kenalin ke para pakanjer di rumah Bang nih apa sebagai apa? Bang? Oke, guys, perkenalkan nama saya Putra Fajar, biasa di YouTube ya Putra Fajar 88. Dulu punya channel bareng Om Bobisan namanya Dunia Anjing Kita, terus punya channel juga namanya Merah Putih Channel, sebelumnya namanya Dunia Satwa Kita. Cepetan ngomong jadi sakit ada gue. Iya, pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Di maghrib gampang meninggal kita. Gampang ada pocong. Dia penakut guys. Jadi ya begitulah. Gue cukup lumayan lama di YouTube sebenarnya dari 2012 dan telah banyak juga channel yang gue telah perjualbelikan gitu loh. Jadi intinya ya sebenarnya orang lama di YouTube, cuman yang kenal ini ya istilahnya cuman orang lama aja. Khususnya di dunia satwa liar. Saya bukan saya sih. Bawaannya lihat saya kayak gorila gitu, orang-orang kurang ajar. Enggak, kamu buaya. Hah? Buaya. Enggak, saya Daniel. Saya babi. Jadi Abang ini adalah apa ya? Antusias hewan, apa sih? Pencinta Oke, hewan. awalnya Pencinta hewan atau apa sebenarnya awalnya gue tuh bergerak di dunia konservasi bersama teman-teman yang lain gitu ya. Oh, konservasi. Jadi konservasi kalau yang dulu terkenal Save the World gitu-gitu loh. Iya. Go Green, ya so Inggris kayak gitu ya. Iya. Oh, berarti kayak ya pecinta hewan lah. Ya, alam dan satwa liar. Alam dan satwa liar. Ya. Itu udah dari kapan? Gue seneng hewannya dulu ya. Gue seneng hewan itu dari kelas 4 SD ketika gue menemukan kucing gue yang namanya si Pungki itu di tong sampah. Gue ambil dari tong sampah, gue pungut, gue namain Pungki gitu. Nah, jadi Pulang sekolah atau? Pulang sekolah SD itu kelas 4 SD, nemuin kucing meong-meong di tempat sampah, gue bawa pulang. Sambil nyengir-nyengir ke nyokap sama nenek gue dulu almarhum. Karena lu tahu sendiri lah, ya kan kita kalau anak kecil bawa pulang hewan, kalau nggak nenek kita yang teriak, mak kita teriak. Kalau bapak kita bodo amat. Iya. Gitu. Pertama kalinya hewan peliharaan pertama berarti kucing itu ya? Kucing itu. Betul. Saya kelas 4 SD kalau nggak salah nemu uang 2000. Tapi nggak saya pelihara, saya buang. Di ini pasti di saku bapak kan? Astagfirullahaladzim, nggak dibawa tilam itu. Mama itu kalau ya mama aku dulu nyimpannya di situ. Berarti hewan pertama peliharaan Abang tuh kucing itu ya? Betul, kucing. Ya. Masih hidup sampai sekarang? Udah nggak ada, brother. Udah nggak ada. Sedih sih emang. Kucing pertama. Enggak sih, biasa aja sebenarnya. Kalau kucing banyak ya. Oh, dia bertahan berapa tahun sama Bang? Itu sekitar 11-12 tahun. 11 lama. Berarti sampai Abang SMP? Sampai gue SMA kelas 1. Baru meninggoy. Emang kucing itu berapa sih maksudnya? Gini bro, kita pelihara hewan itu kita harus tahu ya cara makannya, terus cara perawatan, terus mandikan yang paling penting juga. Jadi hewan itu bisa bertahan hidup sampai lama.
Nah, banyak orang salah kaprah 0 sampai 12 bulan itu mereka itu kurang berikan kalsium, gizi yang bagus, itu salah. Kayak kita ngerawat anak manusia, 0 sampai 7 tahun, ya kan? Itu kan mesti dikasih asupan gizi yang bagus. Nah, begitu pula dengan hewan. Mau anjing, mau kucing. Kita ngomong domestik ya. Belum ke satwa liar nih. Kalau satwa liar ntar beda lagi. Kucing enggak. Berarti umur hewan peliharaan itu tergantung sama apa yang kita kasih ya? Betul, tetapi secara saintifiknya itu umur kucing itu sampai 10 tahun. 10 tahun. Anjing itu kalau nggak salah, kalau anjing ada yang rekor sampai 20 tahun lebih deh. 20 tahun. Kalau anjing. Nah, anjing juga terbagi lagi nih tingkatannya. Kalau anjing kecil itu biasanya tingkatan hidupnya itu lebih panjang ketimbang anjing yang ukuran lebih besar. Ya, yang kecil itu yang kayak kita ngomong pom, chihuahua itu mereka bisa sampai 15 sampai 20 tahun lifetime-nya. Tapi kalau anjing kita ngomong Great Dane, anjing-anjing ras besar, itu paling 7-8 tahun udah top, 10 tahun udah paling top lah kalau menurut saya. Opini saya, takutnya dibully. Iya benar. Ini saya udah berapa bulan nih melihara anjing kayak gini aja sih. Masih hidup sih, Oke. untung masih hidup. Gini bro, kalau lu pelihara anjing, apalagi teman yang kayak anjing itu setia bro. Gue tahu maksud lu. Matanya nggak usah ke saya deh. Dari matanya kayak ada tombak nggak bersih tombak dan orang matanya ke saya ini dari tadi binatang loh dianggap. Capek. Ya kan mirip kan? Hah? Enggak loh, jangan kayak gitu. Iya, oh enggak ya. Ibu Body saya shaming sedih nggak boleh nanti. ya. Nggak boleh. Nah, lanjut Bang. Oke, apa yang mau dilanjut? Pulang. Tapi itu kalau hewan apa aja yang pernah Abang pelihara selain kucing? Kalau jujur-jujuran, Yang bener-bener pure Abang pelihara gitu. anjing, kucing, terus gue pernah pelihara burung hantu, Buffy Fish Owl, sama kalau jujur-jujuran gue pernah pelihara satwa liar, burung elang. Burung elang itu ada salah satu spesies yang dilindungi yang sebenarnya tidak boleh dipelihara, cuman karena kita masih SMP, belum ngerti ya. masih egoisme tinggi, gue belilah itu burung. Tapi walaupun akhirnya gue lepas lagi sih, Ke alam. Ke alam. enggak, Lepas gitu aja. lepas gitu aja depan rumah, di atas genteng. Tapi hewan-hewan yang kayak gitu yang biasanya dikurung, terus yang biasa kita kasih makan, yang kita cekokin, terus mereka keluar ke alam liar, itu gimana mereka cara makannya? Kemungkinannya mati lebih besar. Oh, berarti ada tuh. Termasuk elang yang tadi. Ya, kemungkinan matinya lebih besar. Karena saat itu gue belum tahu konservasi, nggak mengerti. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Oh, berarti ada tuh waktu itu viral, ada salah satu YouTuber lagi lari-lari nih, berhenti di depan Burung. rumah. Ya jangan disebut. Nah, bukan. Jangan sebut nama, Bang. Ya, tentu orang pada tahu kalau Kita itu. tahu nih. Kita Iya, nyebut adegannya enak. aja. Adegannya aja. Jadi Soalnya kasihan dia sih. lepas gitu. Dia lepas burungnya gitu. Gini, bro. Banyak pro kontra tuh. Wih, Gini. Yang kenapa itu dilepas kan sih? kemarin kan? Iya. Ya, jadi gini brother, itu sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya juga. Anggaplah lu orang awam yang tidak mengetahui kalau burung ini adalah burung hewan invasif. Gitu loh, bukan asli dari Indonesia brother. Jadi kayak kita nggak ngomong yang beliau tadi lah ya. Iya. Kita pernah ada dengar berita ratusan ekor ikan aligator dilepaskan ke kali. Oh iya, pernah tuh. Pernah tuh. kan? Pernah. Itu sama sekali tidak boleh. Karena apa? Dia akan memakan hewan yang asli dari Indonesianya ini. Oh. Iya benar-benar. Gitu. Karena dia dominan. Dominan, Dilepas banyak ya kan predator kan. Iya. Nah itu yang tidak boleh. Dan banyak orang memang tidak tahu karena memang tidak ada penyuluhan juga. Iya sih. Iya kan? Ya menurut aku juga orang-orang awam bahkan termasuk aku sendiri juga pemahaman kayak gitu kayak Nggak ada Ya, yang belum tahu. Kayak Nggak lu ada yang ngajarin. kayak lu kena polio bro. Nggak ada yang tahu bro. Iya. Ibu-ibu di sono tuh. bahkan mungkin kita juga mikir kayak ini nggak penting gitu. Iya. Ya nggak penting padahal Padahal yang kalian anggap tidak penting itu sangat berarti loh Iya, buat benar. buat dunia loh. Buat Iya, lingkungan iya. sekitar Istilah- lah. Oh, bukan Alam bukan lah, buat buat lingkungan, alam buat juga dunia gitu. bro. Siklusnya itu ya. Iya, siklusnya buat dunia bro. Iya sih, rantai apa? Rantai makanan ya? Selain rantai makanan itu adalah hewan invasif yang tidak boleh dilepas sembarangan. Jadi gini, kebayang nggak sih kalau misalkan salah satu hewan punah? Iya, kebayang sih. Kita ambil contoh yang agak sedikit sensitif, memang sensitif lagi. Sensitif. Anggaplah orangutan, populasi paling berapa ribu? Iya, Iya sih. Apa yang terjadi kalau dia punah? Coba kalian jawab. habis Habis habitatnya. Apanya habis? habitatnya. Manusianya kerasa nggak? Manusianya berasa sih kayaknya dari makanan kali kalau bilang jadi Bang. Itu salah satu faktor makanan. iya. Kerasa nggak sih kalau lu ngisep oksigen akhir-akhir ini berkurang? Iya, apalagi Kerasa Jakarta sih. ya. Iya, apalagi Jakarta. Iya kan? Iya.
Ngerasa nggak sih? Makanya sekarang kan kalau misalkan perusahaan penambangan di Kalimantan itu mereka udah banyak yang udah sadar gitu ya. Jadi ada penanaman pohon gitu loh, bekerja sama dengan NGO yang di dekat-dekat wilayah sana. Kayak kemarin kan gua ada ekspedisi Katulistiwa, ini masih jilid 1 bareng Panji Petualang dan Ken Indonesia. Kita ada program menanam 50.000 pohon. Hebat ya, gue nyambungnya di sini. Gokil. Itu di Kalimantan, Bang? Nanti kita akan keliling Indonesia, tetapi program ini akan dilakukan dari dari Pontianak di titik 0 Katulistiwa Indonesia. Lanjut nanti ke Kalteng, Kalbar udah kan? Kalbar, Kalteng, Kaltara, Kaltim udah. Tinggal nanti baru berlanjut ke Sumatera dulu mungkin larinya searah berlawanan jarum jam. Jadi yang harus kita ketahui kalau ini masalah serius, menurut Linus, Linus itu adalah prinsipal dari Ken Indonesia, bumi ini sudah tidak lagi mengalami yang namanya global warming. Tahu nggak sekarang apa? Lebih parah dari itu kan. Tahu nggak namanya? Global bowling. Global? Bowling. Berarti bakal mendidih, brother. Iya, bakal deng gitu ya. Ini gue kalau ngomongin ini merinding nih. Ya apalagi kemarin ada isu Megatrust juga kan, Bang? Isu Megatrust ini yang gue tahu itu dari 2019 sudah ada. Iya emang udah dari lama. Udah lama juga, tapi kan kita harus wanti-wanti juga kan kali ini gitu. Karena mungkin memang akan kejadian dan sepertinya akan deh. Siap-siap lah berarti. Iya siap-siap lah berarti ya. Kalau kalian tidak mencintai alam ini, siapa yang mencintai kalian? Karena alam ini sudah mencintai kalian loh. Menurut aku alam ini sebenarnya dijaga ini rusak gara-gara orang-orang yang apa ya, mementingkan keinginannya sendiri. Menurut aku ya. Begini, kita tidak bisa melarang adanya penanaman kelapa sawit misalkan. Iya. Tetapi karena apa? Karena itu kebutuhan. Makanya tagline-nya Panji itu perusak alam sadar lestari itu benar. Dengan adanya lampu-lampu, dengan adanya ini kita ini udah merusak alam. Tetapi kita harus juga sadar dong gitu loh. Apa sih yang kita bisa kasih buat satwa liar? Apa sih yang bisa kasih buat alam? Sebenarnya mungkin balance kali ya, kayak ya kita pakai ini nih, kita juga harus jaga alam juga. Kayak jadi balance. Gini brother, kalau di Dayak itu, masyarakat di Dayak dan mungkin suku-suku lain yang pedalaman gitu ya, mungkin di Banten atau apa, suku apa yang di Banten itu namanya? Baduy. Makanya mereka kan kalau gua nggak salah tolong dibenarkan, mereka tuh ada prinsip apa yang diambil kembalikan lagi. Ya kan? Dan ambillah secukupnya. Nggak serakah ya? Ya, cuman kan masalahnya manusia kan. Ya, serakah. Tapi sebentar, ini ngomong-ngomong, gua nggak pakai jas, tuh pakai jas kayaknya. Ya, ini beda karena kita program. Kita ini pengusaha tambang. Tapi nggak ormas. Iya, kita nggak ngurus alam kok. Ya, kita cukup. Udah gitu saya kesini cuma dikasih kopi. Kita nggak ada apa-apanya. Ini bersih. Tapi kalau ngomongin itu ya, satwa liar tuh sebenarnya udah mulai menipis nggak sih di Indonesia ini? Di seluruh dunia. Di seluruh dunia banyak pengurangan populasi, bahkan sudah ada yang beberapa yang punah kan. Gitu loh. Ya kayak dulu di Jawa ini sebenarnya kan ada harimau Jawa. Cuman kan populasinya habis karena dulu ada, kalau nggak salah itu malah ada lomba tembak harimau kalau nggak salah. Tembak harimau. Dari zaman Belanda. Kalau gue salah tolong dibenarkan ya. Tapi kalau memang ada tolong dikasih di sininya tuh. Iya benar-benar. Olahraga atau memang sengaja untuk diburu lah begitu. Itulah yang bikin habis. Berarti sampai sekarang tuh benar-benar 0% untuk harimau Jawanya. Atau mungkin ada beberapa tinggal sedikit. Gini ya, Bang. memang ada beberapa yang tertangkap dengan trap kamera, kamera trap, tapi lokasi dan tempat dirahasiakan. Dirahasiakan. Nah, tetapi data ini juga belum tentu valid. Ya, bisa jadi itu macan kumbang, seperti itu. Tapi kalau untuk di Sumateranya sendiri harimaunya, karena harimau masih ada di Sumatera. Sumatera banyak sih. Di Jawa yang sudah nggak ada, Bali sudah nggak ada. Jawa, Bali nggak ada. Kalimantan masih lah ya, Bang. Kalimantan tidak ada harimau, setahu gua. Orang hutan ya. Orang hutan. Buaya, porosus, gajah, pikmi ada. Gajah kerdil. Gajah kerdil. Itu kalau nggak salah di perbatasan antara Indonesia Malaysia itu ada pikmi kalau nggak salah. Karena kalau setahu saya gajah itu di ini ya, Sumatera. Kali Kambas. Langkat, Lampung ya. Saya pernah tuh lihat gajah di Lampung. Kalau di Gading Serpong gajahnya ada sih. Dua dong. Ada gajah bisa wawancara. Wawancara brother aja. Nah, kan Abang suka dengan alam, suka dengan hewan. Itu ke-triggernya saat waktu sekolah kah atau memang gue karena suka dengan kucing tadi tuh. Ya udah, akhirnya ikut alam, ikut gitu. Itu gimana? Gini bro, gue
bukan orang yang ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan saat lu naik sepeda semua naik sepeda gitu. Gua bukan orang FOMO lah gitu. ya. Jadi gue ini memang dari kecil ini memang suka dengan yang namanya hewan. Nah dari situ gue di SMA ini udah mulai mencari bro. Gue udah mulai mencari nih teman-teman mana nih yang suka sama hewan. Terus kira-kira apa sih yang bisa gue lakukan untuk menjaga si hewan A ini bisa tetap ada gitu loh. Karena di SMP gue pernah piara elang, di SMA pelajaran SMA kelas 1 ternyata apa yang gue lakukan itu salah gitu. Dan memang ya itu hal yang paling menyedihkan lah. Ya, kadang kan kalau kita bilang kita pecinta hewan ini agak freak gitu ya, dibilang freak ya memang aneh gitu, tapi lebih aneh kalau lu terlalu serakah lah kalau gue bilang. Iya setuju sih. Iya setuju. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan kita pecinta hewannya itu, gitu. Nggak ada yang salah. Malah yang salah tuh tahu nggak sih abang yang kasus makan kucing? Iya. Nah, itu. Jadi gini bro, betul. Sebenarnya untuk makan anjing, makan kucing, kita tahu pasar Tomohon itu kan banyak yang jual ular piton ini itu segala macam. Jadi sebenarnya kalau menurut saya itu adalah stereotip atau apa gitu namanya. Jadi budaya memang yang berdasarkan kebiasaan. Atau gitu hanya sebagai apa ya, kayak apa sih? Bukan mistis apa sih kalau dihubung-hubungkan gitu? Enggak, memang kalau itu kayaknya doyan aja sih ya. Suka aja. Memang suka, ya kan? suka aja. Makanya kan katanya ya makan kucing atau apa? Ya katanya nih ya. Itu obat ini apa gitu, nggak ada kan sebenarnya? Enggak lah, enggak. Belum ada hasil kedokterannya valid kan? Kalau kita ngomong ilmiah belum ada penelitian ilmiahnya. Kalau untuk kayak begitu, kayak orang bilang makan daging orang kebal, buktinya gitu Sumanto nggak kebal. Iya lagi. Sumanto ditembak kan waktu penangkapannya. Tapi gimana sih pandangan abang ngeliat Tomohon kayak gitu? Pernah nggak abang ke Tomohon? Pernah nggak? Oh, gue belum. Belum pernah. Manado gue belum. Tapi abang pengen ke sana, pengen tahu prosesnya, mau ngeliat gitu. Gini bro, untuk dibilang kepengen, gua kayaknya tidak mengarah ke arah sana gitu ya. Karena itu udah ada NGO yang mengurus itu. Jadi kan NGO kan ada yang domestik, satwa liar, kayak gitu-gitu loh. Nah kalau gue sih itu udah ada porsinya. Memang kita sedih pasti melihat kayak begitu sebagai orang yang suka sama anjing, sama kucing dan hewan lainnya. Tapi itu ada porsi orangnya. Tapi kalau dibilang lebih kepengen, lu lebih kepengen kemana? Gue lebih kepengen ke Papua, brother. Ya, apalagi kemarin Papua tuh sempat rame yang mau hutan tuh ya dihabisin ya. Yang mau dihabisin tuh sempat rame. Nah itu gimana ya nasib satwa liar gitu kan? Itu kalau di Papua tuh masih banyak nggak bang? Satwa liar? Kalau di Papua setahu gue tuh memang banyak sih masih sih. Masih banyak banget. Masih banyak. Nah kalau lu nanya seperti ini harusnya lu mengundang teman gue. Siapa? Jangan gue, mesti lu undang bener-bener orang yang pure konservasi. Misalkan yang dari Ken Indonesia, karena mereka punya data. Kalau gue ngomong nggak pakai data, gue diserang orang ntar. Jadi, ya kan. Jadi gue paling berdasarkan pengalaman lah. Kalau gue ngomong, karena rata-rata NGO di Indonesia mereka punya data. Misalkan data hutan di Kalimantan, tahun sekian ada sekian, terus ditanamin ini jadi bagus lagi kayak gitu, jadi tumbuh lagi. Aku kan lihat abang Bang Putra pergi sama Panji, itu kan Kalimantan, ada apa konservasi gitu. Itu kegiatannya apa sih bang? Jadi gini, kita yang tadi seperti sebelumnya udah gue bilang, kita lagi ada ekspedisi Khatulistiwa. Jadi ekspedisi Khatulistiwa ini bukan hanya sekedar untuk konten aja, tapi ingin mengenalkan ke masyarakat luas, masyarakat banyak khususnya dunia dan yang ada di Indonesia, bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu untuk alam. Itu yang pertama. Nah, makanya ada penanaman 50.000 pohon nih yang kita lagi, boleh disebutin nggak? Lagi buka donasi di kitabisa.com. Boleh. Ya, boleh, itu ada penanaman pohon 50.000 pohon bersama Panji Petualang dan Indonesia di kitabisa.com. Lalu yang kedua, kita lagi mencari satria-satria Nusantara. Jadi satria Nusantara ini, lu kebayang nggak sih? Kita mau nanam pohon nih, ya. Itu orang kan jalan 10 kilo ke sana noh. Iya. Dengan dipanggul. Ya, terus ada orang yang misalkan volunteer atau kiper hewan yang di dalam area konservasi itu yang ngurusin binatangnya. Itu kan disebutkan kalau menurut kita itu satria Nusantara. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak pernah dimunculkan gitu loh. Berarti dia orang-orang balik layar ya? Orang-orang yang memang ya di balik layar tapi nggak pernah muncul gitu loh. Karena nggak ada yang expose. Pekerjaan mereka kayak gimana, terus rasa mereka ke hewan gimana. Mungkin rasa sayang mereka lebih sayang dia daripada ke gue. Daripada gue ke hewan gitu loh. Karena lu bayangin deh, lu di tengah pulau ya, tengah pulau gitu ya, dikelilingi hutan lebat sama
kiri kanan buaya atau di Bukit Kars, mereka itu di situ bro, kerja di situ. Makanya kalau ada orang yang konten, sorry ya, beruk, gua, aduh sedih gua bro. Yang dipelihara gitu, sesuatu gua sedih bro. Karena untuk melepaskan liar seekor hewan itu tidak sebentar waktunya bro. Iya sih. Untuk mengembalikan sifat alaminya, itu nggak sebentar, lama. Tapi itu sebenarnya hewan liar hewan ganas bisa dibilang kayak beruk tuh kan bukan ganas sih, satwa liar lebih tepatnya. Iya, satwa liar. Kalau dipelihara oke lah jinak, tapi bakal ada momen dia bakal naluri alamnya bakal keluar nggak sih? Betul. Iya nggak? Iya. Kayak terlalu dekat nanti gitu. Kalau misalkan lu digigit, yang disalahin yang si beruk. Iya benar. Biasanya kayak begitu. Padahal yang salah yang piara. Ya gue sih nggak mau melarang konten kreator lain untuk pelihara hewan, enggak, atau lagi beruk gitu ya. Cuman tolong please lah, kalian ini influencer brother. Benar-benar. Mengajarin berarti. Ya. Karena aku emang setuju kalau mau pelihara hewan ya pelihara hewan domestik. Emang udah yang emang untuk peliharaan. Hewan peliharaan. Gitu. Kalau untuk hewan liar udah biarin aja di alam gitu. Memang sih kita punya feel sendiri ya saat kita pelihara hewan liar ya. Kita punya feel sendiri, punya kebanggaan sendiri gitu, berada prestisnya ada. Cuman saat gue menyadari 2016 gue ke Kalimantan, gue lihat ternyata memang hewan liar tuh tempatnya bukan di kandang, di hutan. Iya sih. Di hutan. Nanti kapan-kapan kita ke Kalimantan lah, kita ikut lah. Sekalian kita masuk ke dalam. Ya, gini bro, Anda hidup di Indonesia harus merasakan bagaimana menjadi orang Indonesia. Iya. Pergilah ke pulau manapun yang ada di Indonesia karena alamnya itu sungguh indah dan cantik. Saya udah bang, Kalimantan udah. Sangat cuman ke hutannya belum. Ke hutannya belum. Oh itu cakep-cakep hutannya. Hutan yang di sana tuh makin kesini makin dikit nggak? Iya dikit. Gini, memang tadi gue udah bilang ada beberapa penambang juga yang legal, penambang-penambang legal itu yang sudah mulai sadar untuk misalkan kamu punya NGO ya udah saya nyumbang ke sini gitu loh. Kamu ada saya sumbang ke sini gitu loh. Tapi dengan adanya kerjasama ini ya insya Allah lah bisa hijau lagi. Iya pelan-pelan. Gitu loh. Nah cuman kan kemarin kan yang gue tanam itu kan di pohon di tanah gambut ya. Yang mudah terbakar. Iya. Nah di sana tuh ada istilah, kalau di sini kan air kiriman, di sana api kiriman brother. Iya sih. Memang sengaja dibakar. Iya. Sengaja dibakar. Iya memang untuk buka lahan. Buka lahan betul. Buka lahan sama saya kan dari Pekanbaru kayak gitu juga. Sama api kiriman itu. Jadi tiba-tiba udah kebakar aja. Jadi tanahnya kalau kita copel begini panas ya. Panas. Masih ada apinya brother di bawah. Sampai bawah. Oh itu bisa nyamber-nyamber ya? Yang iya. ke hutan lainnya. Untuk kita nggak. Sebenarnya kayak gitu ya. Gua mau lagi. Ngeri bro. Lu pijak bahkan aku pernah lihat yang di Pekanbaru ada ular gede itu kebakar. Iya. Oh iya, yang piton gede itu ya. Iya. Kasian banget sebenarnya. Itu piton itu termasuk langka nggak sih? Reticulatus piton itu yang gede gitu. Kalau yang ukuran panjang-panjang gitu sih mungkin masih banyak. Ya, dibilang langka mungkin agak langka karena jarang kelihat kalau yang di atas 6 meter, 7 meter. Gede itu ya. Tapi populasi memang masih banyak. Nah yang setahu gue yang mau dilindungin ini atau sudah dilindungin ya, mungkin dikoreksi ya teman-teman, King Cobra itu udah mulai mau masuk dilindungin loh, atau udah mulai dilindungin. King Cobra itu di Indonesia aja atau dunia bang? Masih masuk di Indonesia. Kalau dunia itu kan CITES. Kalau ini appendix gitu. Jadi kalau CITES itu satu dunia udah dilindungin kayak kura-kura univora gitu. Nah itu dilindungin. Semua dunia itu tidak boleh orang-orang yang pelihara. Ini gue ngomong gini lu pada ngerti gak sih tapi ya? Ngerti. Dikit lah. Ngerti. Nah yang aku penasaran tuh Jakarta, kita tahu sendiri Jakarta kayak paraminya gitu kan. Kayak paraminya. Berarti mungkin kemungkinan satu hewan yang satwa liar di Jakarta itu nggak ada kayaknya ya? Kira-kira kemungkinan. Karena kita lihat satwa liar di Jakarta gitu. Daerah ada. Ada ya? Ada. Burung gereja. Burung gereja banyak. Tikus. Oh iya banyak tuh. Nah, kita mesti tahu dulu nih definisi satwa liar seperti apa gitu loh. Maksudnya yang tersembunyi yang nggak ke-expose gitu, yang kayak gitu. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Elang pun nggak ada ya. Mungkin di ini elang masih banyak. Dari daerah Ancol masih suka terbang kadang 1-2 ekor lah. Berarti kalau di daerah Jawa ini yang paling banyak tuh di mana? Jawa ya. Pulau Jawa. Jawa tuh di pegunungannya sih masih ada banyak lah ya. Dari daerah pegunungannya masih banyak lah. Hutan-hutannya kan masih, hutan sekitar gunung kan masih lumayan kan, ada hutan lindung kayak gitu masih ada lah. Ya, cuman kalau kita ngomong harimau ya udah nggak ada lah.
Mungkin ada tapi tersembunyi banget. Ada harimauan, Bang. Tapi kalau macan tutu, macan pohon gitu ya, masih ada. Yang masih hitam ada. apa Macan tuh? kumbang. Macan apa? kumbang. Oh iya, macan kumbang. Berarti itu masih ada di Indonesia ya? Harusnya masih banyak. Oh, masih banyak. Masih banyak. Masih ada lah ya kita kalau ngomong banyak. Karena gini ya, burung jalak Bali pun sebenarnya udah punah. Jalak Bali itu udah punah. Saya dulu punya satu. Nah, Jalak Bali. Tapi dilepas. Hewan yang kalau gua nggak salah lagi ya, hewan yang populasinya di bawah 50 ekor di alam itu dianggap sudah punah. Oh. Gitu. Nah, burung jalak Bali ini selamat di teman-teman yang memang penangkaran. Jadi penangkaran jalak Bali ini mereka jualan juga, tapi mereka ada kuota lepas liar. Mereka tetap untuk kembali lagi ke alam Jadi ada aturan dari pemerintahnya deh kalau nggak salah deh. Saya lupa tahun berapa PP-nya tuh. Pokoknya ada aturan untuk lepas liar beberapa ekor gitu setiap tahun dari hasil penangkaran tersebut, makanya nggak jadi punah. Dari abang ya, abang kan sering keliling ya, sering keliling Indonesia. Hewan apa aja yang sering abang lihat yang jarang kita temuin gitu, yang bener-bener abang nyaksin di depan mata tuh kayak wow gitu, masih ada. Oh gitu. masih ada nih. Oh ternyata ada nih gitu. Yang kayak Oh ini punah nih gitu. Gue terakhir ya ke Kalimantannya gue nggak lihat orangutan loh. Jadi Baru kemarin kan. Padahal itu habitatnya orangutan. habitatnya emang. waktu abang yang di air terjun itu? Oh bukan, yang di Kaltim sebelum yang dari ekspedisi iya, ini. iya. Kan baru 2-3 bulan yang lalu juga kan. Gue nggak lihat orangutan loh. Dulu 2016 gue masih ada lihat sama Linus itu, masih ada gelayutan. Mungkin karena waktunya nggak pas kali ya, atau lagi ngumpet. Atau lagi ngumpet, atau karena siang kali ya. Tapi biasanya ada. Hewan lain apa? Ya berabang. Paling buaya. Buaya ya. Buaya. Papua sih abang. Papua kayak banyak ya bang. Kalau Papua alamnya itu kan asli, hewan-hewannya juga eksotis loh. Iya. Karena saya punya teman di Papua tuh dia sering expose di Instagram tuh hewan-hewan yang nggak pernah kita lihat gitu. Ya, Dia selalu dapat aja. Kayak kakak tua raja, terus sanca bulan gitu loh, Simalia boleni kalau nggak salah nama ilmiahnya. Terus banyak lah Papua itu banyak hewan eksotis, tapi rata-rata semua A1. Hewan dilindungin. Iya sih harus sih. Tapi kita dari tadi tuh ngomongin hewan yang di darat kan. Kalau hewan yang kira-kira dilindungi daerah tuh terancam juga nggak? Untuk yang di siklus air. Gue tidak mengerti karena gue tidak banyak sampai ke laut. Tapi terakhir gue ke Pulau Sangalaki itu penyu lah kita bisa ngomong. Iya sih, penyu ada tuh pemberitaannya agak langka. Memang udah mulai agak menyusut populasinya karena kan memang ada akibat perburuan telur penyu. Jadi gini bro, kemarin gue juga baru tahu, misalkan penyu itu bertelur 100, ya, menetas semua. Kembali nih ke laut nih, tukik nih, cucut gitu kan, ada bunyinya tuh. Yang hidup paling 2-3 ekor. Sisanya ya dimakanin sama burung. Atau telurnya dari 100 udah diambil orang 50-nya. Untuk buat stamina katanya. Konsumsi. Buat konsumsi. Tapi makanya itu ada ranger yang jaga. Iya. Tukik ya beberapa daerah pantai pesisir tuh biasanya ada yang jaga. Ada yang jaga ranger. Atau ada yang cariin. Ya kendala kemarin ada penyu ke perangkap gitu, kayak ada pipet lah, ada sampah lah. Nah itu juga ya, itu termasuk salah satu jadi penyu tuh jadi langka gitu, susah bertelur apa gitu kan. Buang sampah sembarangan juga tuh bahaya tuh. Gitu. Makanya kan pernah lihat nggak foto kerang, apa sih namanya, kerang gitu ya, kayak kepiting gitu. Yang pakai botol Coca-Cola. Oh iya, ada banyak. Yang di laut ya. Alam bro. Iya. Tinggal tunggu marahnya aja beneran. Iya sih. Ini mungkin udah mau marah nih. Tapi nunggu sabar, nunggu momen kali ya. Mungkin kata Allah, udahlah tahan dulu begitu ya. Beliau mungkin bilang begitu nih, Allah bilang begitu nih. Alam sebenarnya mungkin udah mau marah, brother. Udah marah. Udah pengen meluap nih. Cuma kita nggak tahu. Luapan itu kapan. Saya merinding aja. Saya beneran denger kayak gitu sih. Melongo saya merinding. Ini lebih serem dari kisah misteri tuh bro. Iya bener. Saya tuh udah ngebayangin kayak longsor gitu, kalau apa yang rusak yang kita salahin alam, gitu kan. Ya padahal kan dari salah kita. Ya kita juga, dari kita ke kita lagi gitu sebenarnya. Kalau kita ngomong longsor itu sebenarnya kan ada ilmunya. Iya. Ada itu, misalkan kayak kemarin yang di Pulau Sangalaki, brother, itu apa villanya nyusup ke dalam, kayak apa sih namanya, abrasi ya, abrasi kalau nggak salah. Kayak yang turun ke bawah. Iya, gitu ya. ngeblesak udah villanya udah. Ada di video gue tuh yang di Sangalaki tuh. Akar pohon lah, kita ngomong akar pohon itu kan ternyata adalah pengikat dari tanah tadi. Akar pohon. Nah kalau abrasi kan dari laut berarti udah beda lagi dong. Nah itu gue ilmunya nggak tahu deh tuh. Anjir sampai Ente kebayang nggak brother? Ente punya? Iya sih. Gila, saya ngerasa kayak, ih anjir ya, iya juga gitu ya. Tinggal nunggu alam marah aja. Karena kita ya
ya saya sadar juga gitu banyak orang-orang yang mungkin termasuk saya beberapa kali lalai gitu kayak buang sampah sembarangan gitu, ternyata tuh impactnya emang segede itu. Tadi ini dari tadi dia nggak ngelucu kayaknya serius aja. Gue lihat di vlognya ini podcastnya ngelucu. Ya ini mungkin jadi gue beneran ini sih. Iya tumben dia terlalu serius ini, terlalu dalam banget nih obrolannya. Iya, kan ada, abang tahu Pandawara nggak? Pak tahu yang tukang kumpul sampah. Iya, saya heran tuh masyarakat. Pandawara udah dibersihin, masih marah-marah lagi. Kalau bersihin ntar kotor lagi gara-gara kalian. Tangan-tangan aja kalian ini nih yang membuang sampah sembarangan. Jadi gini brother, case by case harus ada memang case yang benar-benar menyelesaikan persoalan ini semua. Itu loh, paham nggak maksudnya? Paham. Jadi siapa yang bisa menyelesaikan? Iya. Ya kita diri sendiri sih bang. Kita semua dan pemerintah. Kerjasama ya? Kerjasama. Nggak bisa satu maju, tapi kadang satu diam. pemerintah pun contohnya kan udah ada dinas kebersihan, udah coba, tapi kan masyarakatnya tetap masih buang sampah sembarangan kan. Kita itu tidak bisa merubah kebiasaan dengan semudah membalikannya ke telapak tangan. Penyuluhan itu penting. Iya sih. Yang terpenting lagi adalah bagaimana membuat kita sadar. Gue belum tentu diri gue nggak buang sampah sembarangan juga ya. Tapi setidaknya gue nggak parah-parah amat lah, buang sampah masih ke tong sampah lah. Iya. Masih ada lah kesadaran dikit-dikit. Masih ada lah. Ya. Kesadaran dikit-dikit nih. Nah, kalau cari tong sampah gitu kan. Kalau lu sering nonton film Korea ya, K-drama ya. Wah, itu kan mereka kan pas bener-bener tuh tong sampah kering, tong sampah basah, sampah sisa makanan. Kalau nggak salah ada 6 sampah deh yang harus dipilah-pilah deh biar bisa biar diolah lagi dari ulang deh. Ya. Recycle kayak gitu loh, brother. Mungkin kalau menurut aku kayak pemerintahnya kurang tegas, terus juga masyarakatnya juga ya semena-mena. Iya. Gitu, kalau menurut aku ya. Tapi pun kalau ditegas, contoh nih, didenda atau di penjara, banyak tuh orang masuk penjara. Bukannya dulu udah pernah ada itu ya? Masalah iya denda. Iya sih ada aturannya denda gitu, tapi ya sama ya lakuin lagi. Intinya bagaimana kita bisa merubah kebiasaan aja. Iya sih, kesadaran. Itu yang paling penting. Kebiasaan tuh yang sulit dirubah. Kayak gue kan kebiasaan gue suka ngelucu, ngelawak, ngeledekin orang gitu kan, gemes-gemes gimana gitu. Itu susah dihilangin bro. Gue pencet aja kayak. Jangan, saya meledak kalau dipencet. Tapi aku penasaran bang. Apa itu? Abang saat ini punya peliharaan hewan apa aja? Gue punya anjing 8. Hah? Kucing 7, bengal. Udah, 8 ya guys ya? Anjing 8. Anjing 8. Bukan anjing-anjingan bang? Bukan. Anjing itu sama spesiesnya, semua anjingnya. Ada apa aja bang? Ada anjing Alaskan Malamut 1, namanya Chunli atau Chunli. Alaskan Malamut. Itu dari Cici Natalia. Dikasih umur sekarang 4 bulan. Terus gue punya si Aiko yang Aiko Pet Shop and Grooming, anjing Chihuahua pertama dan pertama yang gue milikin anjing itu si Aiko. Chihuahua long hair warna retan, makanya nama toko gua tuh Aiko Pet Shop and Grooming. Masuk anjing itu. Iya, Ruko Bolsena Blok E 03 Gading Serpong anjing. Anjing lu punya toko lu. Bro. Entertain bro, biasa bro ya kan, nyambung aja kan. Masuk nih barang masuk ya kan. Lalu ada apa lagi? Tadi kan Candi Alaskan Malamut, si Aiko. Terus ada si Elif, anjing Pom. Pom umur 12 tahun. Aiko tadi 10 tahun, Elif 12 tahunan. Umurnya. Nah, terus siapa lagi ya? Si Pom juga namanya si Creamy. Terus Pom juga namanya si Coklat. Ya kan udah 5 tuh. Ya, terus Bicon. Bicon gua namanya si Anol. Anjing Bicon, kan udah dibilang Bicon. Nggak tahu. Ras Bicon, anjing Ras Bicon. Motor ya, Mega Pro, Supra X, NMAX. Oke, terus ada siapa lagi? Ada si Ciwi, tapi ya si Ciwi ini di tempat mantan istri. Terus ada si Dunkin, nama si Donat, berarti udah 9 di tempat mantan istri juga. Jadi yang di toko tuh 6 ekor, termasuk kucing 6, jadi 12. Anjir itu rasnya apa aja bang? Bengal semua. Bengal itu yang apa sih? Bengal. Yang banyak bulu? Bukan. Yang total kayak harimau total. Ya. Yang warna orange semua? Iya. Kenapa nggak piara kucing yang lain? Sempet piara kucing yang lain, cuman kayaknya bengal yang paling pas karakternya. Karena yang suka dengan karakter, abang suka karakter karena begini nih gitu? Bengal itu lebih kayak kucing wildlife, tapi bukan. Jadi udah ya domestifikasi. Itu kalau pelihara hewan peliharaan itu cocok-cocokan nggak? Gini bro, saat gue pertama kali ingin pelihara anjing, ini ilmu nih ya. Iya, boleh. Gue lihat zodiak gue apa? Gue Taurus nih brother. Leo. Taurus. Gue Taurus. Juga Taurus.
Ya. Taurus juga ini. Ya. Taurus itu apa sih? Taurus ini. Taurus itu apa sih karakternya? Males, lebih seneng rebahan. Ya. Jarang suka olahraga. Iya. Bener nggak? Ya kelihatan dari badan aja sih. Dari Ya, bener nggak? Bener nggak? Itu kan kita ngomong benar, karakter nih ya. benar, Ya ya. intinya kayak gitu. Jadi anjing pertama gue lihat karakter diri gue sendiri. Yang sama. Yang paling cocok bukan yang bikin gue nggak capek. Oh. Kalau anjing Chihuahua kan kecil, Iya. dia lari dari sini ke sono aja capek, brother. Iya. Enggak, soalnya ada bang, ini teman saya, dia piara kucing mati mulu sampai beberapa kali. Kasih makan nggak? Dikasih makan, bahkan dia bawa ke dokter. Kasih dia bawa vitamin ke- nggak? Dikasih. Dibawa ke pet shop sampai beberapa kali, udah 5 kucing kalau nggak salah mati terus. Kucing apa? Sama dia. Nggak tahu sih, cuman dia kayak kucing kayak Persia gitu, kayak Angora. Jadi kucing itu lebih banyak terkena virusnya. Iya. Dia gampang pilek, dia kan gampang cacingan, kebanyakan. Makanya mesti kasih obat cacing mesti dengan dosis yang tepat, gitu. Terus rumah nggak boleh kotor kalau kucing, sedia pasir kucing perawatannya. Ya atau tangannya memang nggak bisa pelihara, bisa juga begitu kadang-kadang ada yang bilang. Cocokan berarti ya. Nah itu kalau untuk pelihara kucing sendiri itu paling baiknya tuh dari umur berapa? 2 bulan, 3 bulan udah oke. Udah oke? Udah oke. Saya pikir tuh umur 1 tahun gitu. Oh enggak, 2 bulan, 3 bulan. 2 bulan 3 bulan udah oke ya? Nah gini bro, gue tidak menyarankan lu kalian untuk beli ya. Iya. Tapi Beli gue kucing. ya beli atau beli Adopt. beli kucing atau beli anjing gue tidak menyarankan. Tapi kalau kalian ingin beli ya gue juga nggak bisa melarang. Nah, tetapi kalau ingin memang kalian kepingin pelihara, pikir dulu baik-baik. Karena saat kita pelihara kucing itu kayak kita ngadopsi anak atau anjing. iya sih. Komitmennya seumur hidup. Iya benar. Terus sih. juga kayak Kan tanggung jawab juga kan. telaten juga Iya. harus sulat untuk itu. Kita udah memisahkan mereka dari orang tua mereka nih. Ya masa lu terlantarin. Iya sih. Sengaja makan sehari 2-3 kali masih oke lah sama air minum. Makanya ya kalau nggak ada whiskas ikan kembung lah. Boleh. Boleh. Yang penting tulangnya jangan. Oh iya, kenapa? Oh, nggak Keselak. boleh kasih tulang, Bang. Keselak mentong. Malah kita sering kasih Dikasih tulang daripada daging. Ada beberapa kasus anjing dikasih ceker ayam ya. Gue pernah lihat di Facebook deh kalau nggak salah. Entah itu di Thailand atau di Indonesia. Jadi pas dibelek isinya ceker ayam semua. Jadi pencernaannya nggak bisa lancar. cerna. Iya. Aku kebayangin, gue ngebayangin ceker ayam di dalam perut anjing tuh yang ngasih, anjing lagi. Kan memang makan. anjing kan. Semuanya anjing emang. Oh berarti usia paling baik ya 2-3 bulan udah bisa lah kita Udah adopt bisa, ya? udah Bisa bisa. kita Kalau adopt. anjing, Bang? Sama 2-3 bulan sama. Ular, Kalau ular gue tidak spesialis ular, tapi biasanya umur 1 bulan udah bisa dibawa pulang. Kayak ball python gitu bisa. Atau umur 3 hari gue udah bisa dibawa pulang. Ini ada ular satu nih, Bang. Mana? Keket ya. Soalnya kan ular itu kan sebenarnya kan kalau dia menetas dia udah bisa mandiri. udah nggak butuh. Instingnya udah langsung gigit-gigit ya. Insting liar ya. Tapi tidak disarankan pelihara ular berbisa kalau Anda tidak expert. Iya. Iya, nggak siapa juga sih. Nggak. Memang ada beberapa Orang nekat ya. enggak, ada beberapa ular yang memang disebutnya toy kayak ball python. Oh. Yang ularnya Yang ngelingkar kecil-kecil, doang gitu. ya, yang lingkur aja tuh. Yang kayak bola. Iya. Dipegang sama. Itu juga ada harganya mulai dari yang gue tahu dari 800.000 itu yang mop yang normal ya, yang bukan nggak ada mop itu normal 800.000 sampai ada yang ratusan juta sampai tak terhingga harganya. Anjir. Harga hobi lah kita sebut. Iya sih. Orang Nah, kalau ada- ngomongin ular. Kan Abang aku lihat deket sama Panji Petualang. Ketemunya di mana, Bang? Waduh, kapan ya? 2018 kalau nggak salah apa 2017 gue lupa. Ngapain tuh? Memang lagi konservasi bareng Enggak, atau enggak. lagi acara Pokoknya apa saat itu gitu? lagi ada pembunuhan buaya. Hah? Buaya. Di- Apa? Oh, yang itu yang di Pap- Sulawesi kali ya? Enggak ya, Papua apa kalau nggak salah tuh. Pembunuhan buaya. Iya kalau nggak salah. Bunuh massal atau memang cari buaya? Dibunuh massa karena dia gigit orang. Gue lupa ingat. Pokoknya intinya kayak buaya aja ya. Iya, Karena Iya, buaya iya, aja. iya. Nah, Tapi bukan buaya kalumban ya, bukan ya. Oh ya, waktu itu pernah kan Panji itu nyari gue udah buaya. kenal. Oh, udah kenal. Itu udah kenal. Makanya gue lupa 2017 sampai 2018 deh itu kasus deh. Pokoknya dari situ deh gue kenal. Karena dulu kan gue pegang salah satu ini juga kan. Sosmed juga yang memang urusannya berita tentang satwa gitu Iya. loh. Cuman kan udah gue jual biasa tukang jual beli. Iya, terakhir dari kita ada nggak pesan-pesan untuk kita semua Iya, lah, Bang, Oke. semua, Bang. untuk supaya lebih aware Sebenarnya lagi. kalau gue yang kasih titip pesan sih kayaknya
gue juga bukan orang baik ya brother ya. Cuman kita sama-sama sadar aja deh. Ya kita seenggaknya kita bisa sama-sama membantu untuk merawat alam dan isinya ini. Bagaimanapun caranya intinya kita jangan merusak lah. Kalau kalian mau ambil ya kembalikanlah beberapanya agar mereka bisa tumbuh kembali. Secukupnya ya. Iya. Dimulai dari yang kecil. Iya, karena kita seperti yang tadi gue bilang, kita semua butuh sawit, bimoli, minyak bahan bakar mobil, lampu. Ya kita memang merusak alam, tapi kita juga harus sadar lestari, itu kata Panji begitu. Dan memang bener sih. Iya. Benar-benar. Jadi harus balance. Iya harus balance lah. Ya ambil secukupnya lah. Iya. Ambil secukupnya, kembalikan lagi. Iya, nggak usah maruk lah ya. Iya, karena kita juga harus mikiri makhluk hidup lainnya yang ada di dalam sana. Makhluk hidup yang ada di sana itu gue bukan cuma hewan. belum cerita ya. Apa? Ini ada masih ada Boleh, waktu nggak nih? Boleh, masih bisa. Ini ada cerita nih brother. Jadi ternyata di bawah tanah itu ada kehidupan lain. Serius. Selain manusia atau Hewan. Bisa jadi dinosaurus yang tersembunyi. ini serius nih bang? Serius. Ini beneran. Ini Beneran. agak ragu nih. Dari mana bang bisa nyimpulkan itu? Memang tidak ada data dan tidak ada penelitian tentang hal ini. Ya tapi menurut mimpi gue semalam sih gitu. Oke, sampai jumpa di ruang oral. Oral apa ya? Ordal? Oral. Dadah. Kok jadi gua closing kan lu? Enggak gitu. Pokoknya untuk Avancer untuk kita semua lah ya, kita harus lebih aware lagi sama lingkungan kita sekitar. Karena kalau ya lingkungan kita baik juga baik lagi kita feedbacknya ya. Kita ingat di luaran sana, di hutan-hutan sana bukan cuma binatang yang hidup, tapi juga ada sesama kita manusia yang hidup di sana. Kita juga harus aware, kita harus mengerti, dan buat penguasa-penguasa udah deh masa serakah. Kesel banget ya. Udah sabar. Terima kasih udah nyaksin Ordal. Sampai berjumpa minggu depan. Aku pamit undur diri. Aku Andre. Aku Aan. Dan Putra Fajar. terima kasih. Bye.